Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Widya Astuti dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini kita akan bahas sedikit mengenai hak asasi manusia atau dalam bahasa Inggris disebut human rights, dalam bahasa Arab disebut dengan hukuk insaniyah. Nah, apa sih itu hak asasi manusia? Pasti teman-teman semua sudah nggak asing lagi dengan istilah HAM, hak asasi manusia. Tapi sebelum itu kita akan meminta pendapat ke beberapa belah pihak. Go, go, go! HAM itu hak dasar manusia. HAM itu hak mutlak yang tidak dapat dicabut. HAM itu kebebasan manusia. Nah, itu tadi teman-teman pendapat dari beberapa pihak mengenai apa sih itu hak asasi manusia, human right atau hukuk insaniyah. Tetapi, but this study show that basic human rights in Quran termed hukuk insaniyah. Jadi biar gak kemana-mana tuh pembahasan kita batasi HAM di dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya ada beberapa yang bisa kita kupas ketika kita berbicara mengenai HAM, hak asasi manusia di dalam Al-Quran. Karena pada dasarnya kita perlu tahu apa sih artinya hak asasi manusia itu sendiri. Kita kupas ya guys. Nah, hak asasi manusia terdiri dari 3 kata. Hak. Apa itu hak? Hak itu berarti benar, memilih, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Jadi kebenaran atau kekuasaan untuk berbuat, kekuasaan untuk bertindak. Asasi, apa itu asasi? Dasar. Asasi itu dasar atau pokok tindakan. Jadi di dalam melaksanakan hak itu tetap ada dasar-dasarnya, asasi tadi. Siapa yang berbuat? Manusia. Karena hak asasi manusia itu yang berbuat adalah manusia. Siapa itu manusia? Manusia itu adalah makhluk yang berbudi. Jadi sesuai dengan susunan kata, hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum dan juga pemerintah. Jadi pada dasarnya hak asasi manusia itu melekat di dalam setiap diri manusia dan setiap orang itu memiliki yang namanya HAM, karena HAM itu tidak dapat dicabut meski terkadang dirusak oleh orang lain. Nah, HAM atau human rights ialah statement 4 dasar hak kewajiban fundamental. Jadi pada dasarnya HAM itu memiliki kedudukan yang sangat erat, sangat penting dan juga wajib dijunjung tinggi oleh setiap manusia lainnya. HAM di dalam Al-Quran itu biasa kita kenal dengan nama al-hukuk insaniyah. Dalam bahasa Inggris disebut dengan human rights, dalam bahasa Arab disebut dengan al-hukuk al-insaniyah. Al-hukuk, kata al-hukuk diambil dari kata mufrad, hak. Apa itu hak? Berarti milik, ketetapan dan kepastian. Jadi seseorang itu memiliki kepastian, memiliki suatu hal yang pasti gitu. Kata al-insaniyah atau kemanusiaan berarti orang yang berakal dan terdidik. Nah, kata insaniyah ini juga memiliki banyak arti ketika kita menafsirkannya. Nasiyansa artinya lupa. Kok bisa artinya lupa? Apa karena manusia itu tempatnya salah dan lupa? Salah dosa lupa wajar sih. Tafsir yang kedua, al-insa, ras manusia. Bisa dikaitkan nih guys, di Indonesia itu banyak ras, terdiri dari banyak ras manusia. Iya sih, karena manusia kan terdiri nggak aja berada dalam satu tempat ya, di berada tempat. Jadi kalau kita bicara mengenai ras manusia, wajar juga sih, wajar ya. Manusia banyak ras. Tafsir ketiga, al-insa tadi ada 2 tafsiran ya guys, al-insa dan al-unsa, ras manusia dan kemampuan berbahasa. Jadi manusia itu terdiri dari beberapa kelompok. Satu manusia bergabung menjadi beberapa orang. Jadi manusia gitu guys. Nah, maksudnya gini. Satu manusia gak mungkin dia akan hidup sendiri, karena pada hakikatnya manusia itu bisa disebut makhluk sosial dan juga makhluk individual. Ketika seseorang itu menjalankan haknya sebagai makhluk sosial, dia nggak akan bisa hidup sendiri. Oleh karenanya bisa disebut dengan al-unsa atau kemampuan bersosialisasi. Jadi di dalam manusia itu, di dalam diri manusia itu ada sebuah rasa,
di mana ketika rasa itu terpenuhi, maka kebutuhannya juga akan terpenuhi. Rasa apa? Rasa kebersamaan. Nah, itu contohnya. Tafsir ketiga, nasa yanusu, ya berarti kekacauan atau kebimbangan. Jadi di dalam setiap melakukan haknya, setiap melakukan kepentingannya, di dalam manusia itu akan selalu dihantui dengan rasa cemas ataupun rasa bimbang. Nah, penambatan ya dalam ya isbat itu menunjukkan sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia apa sih? Kita akan bahas dalam statement berikut ini, guys. Nah, kita kali ini fokus dulu ya mengenai HAM, hukuk insani atau human rights. Udah paham ya dari sini apa itu? Kita kali ini fokus dulu ya mengenai HAM, hukuk insani atau human rights. Udah paham ya dari sini apa itu hak asasi manusia, atau dalam bahasa Arab disebut dengan hukuk al-insaniyah, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan human rights. Nah, kita lanjut pembahasan kita ya, guys. Di Indonesia, HAM itu sangat dilindungi, terbukti dengan adanya Komnas HAM yang melindungi kepemilikan HAM setiap orang dengan mengontrol, mengawasi bagi masyarakat agar tidak diperalat oleh kekuasaan. Jadi, pemerintah dalam menjaga hak asasi manusia ataupun masyarakat untuk menuntut terpenuhinya hak-hak yang terkadang disalahgunakan oleh pemerintah. Bukan menyalahkan pemerintah ataupun menyalahkan masyarakat yang tidak bisa mendapatkan haknya atau tidak bisa menempatkan dirinya sebaik mungkin. Yang salah apa? Nah, yang salah adalah belum tersampaikannya atau belum terseimbangkannya antara pemilik HAM dan juga pemberi HAM. Jadi sebenarnya hak asasi manusia itu telah dijelaskan juga, guys, di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Islam hal itu berkesesuaian dengan hak-hak Allah. HAM bukanlah hasil evaluasi ataupun dari pemikiran manusia. Nah, jadi di sini HAM itu langsung gitu ya, kodrati, hak kodrati. Di sini HAM juga disebut dengan hak kodrati atau hak yang tidak bisa dicabut meski kadang kerusakan. Nah, ini nih, HAM bukanlah hasil evaluasi ataupun pemikiran manusia, karena HAM adalah pemberian dari Allah. Sebagai apa? Sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk berakal. Lanjut ya, guys. Namun, merupakan wahyu ilahi yang diturunkan oleh Nabi dan juga Rasul. Lanjut ya, guys. Namun, merupakan wahyu ilahi yang diturunkan melalui Nabi dan juga Rasul. Dengan kata lain, hukukullah dan hukukul insan. Dengan kata lain, hukukullah dan hukukul abad. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan nih, guys. Hak-hak asasi manusia itu berhubungan dengan hak-hak yang kita tanggung jawabkan kita kepada Allah sebagai pencipta dan juga sebagai manusia, sebagai apa? Menjalankan sistem sosial, menjalankan makhluk sosial. Kita bersosialisasi kepada sesama. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai makhluk yang lama. Jadi di sini ada dua tafsiran ayat, dua tafsiran mustaqarru dan wa mata'. Mustaqor berarti kehidupan dan wa mata' berarti bersenang-senang. Di dalam ilmu antropologi ada sebuah nilai yaitu mengenai religious emotion atau emosi dalam beragama. Di sini ada sebuah pendapat dari Karen Armstrong mengenai History of God. Dalam bukunya yang ditulis dalam karyanya History of God itu, manusia selalu butuh yang namanya Allah. Manusia butuh yang namanya Tuhan. Karena apa? Karena manusia emang diciptakan oleh Tuhan. Ya enggak? Ya bener lah. Nah, manusia sebagai hukukullah, sebagai makhluk Allah dan hukukul insan. Sesungguhnya
manusia itu adalah makhluk yang lemah. Oleh karenanya Allah memberikan kita hak-hak dimana kita itu bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Tetapi kadang hak-hak itu terusakkan oleh adanya kehidupan yang kurang bisa berjalan dan kurang adanya pro kontra antara sesama manusia dengan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, di sini ada juga ayat yaitu surah Al-Isra ayat 70 di mana untuk memperoleh kemerdekaan dan juga hak asasi manusia dalam kegiatan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani adama wa hammalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dalam dunia fikih ada istilah muhtaram atau hukum kemuliaan. Jadi setiap manusia itu memiliki derajat atau karomah ataupun kemuliaan. Pada hakikatnya manusia itu diciptakan sebagai yang pertama adalah Abdullah, makhluk Allah. Yang kedua sebagai khalifatullah, sebagai khalifah Allah, sebagai khalifah di bumi, khalifatullah fil ardh, sebagai pemimpin bumi, sebagai pengelola bumi. Bagaimana manusia itu sebagai makhluk berakal bisa mengelola yang namanya bumi itu sebaik baik. Nah, jika dikaitkan dengan hak dan persamaan derajat, akan lebih tepat jika kehormatan manusia itu diletakkan di atas nilai moralitas tanpa mengaitkan dengan kelebihan material. Nilai moralitas yang dimaksud adalah akhlak, perilaku dan kehormatan, keharmonisan. Dengan pemahaman demikian, maka manusia akan menghargai persamaan. Nah, martabat manusia di muka bumi, kehormatan non fisik adalah hal yang sangat menentukan apakah manusia itu dapat mengekspresikan al-karamah insanianya dengan baik. Di sini manusia itu sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah, sebagai pemilik hukukul insan itu hendaknya bisa menjaga dan memelihara hak-haknya di muka bumi sebagai makhluk berakal, sebagai makhluk yang diberi amanah untuk bisa menjalankan hak-haknya dengan baik. Ada 3 poin penting yang menjelaskan mengenai hak asasi manusia, yaitu apa saja? Ada yang tahu nggak? Ini kita bahas ya kali ini. The principle of the basic human rights can be explored by 3 terms. Ada 3 gini. Ada 3. Al-istiqrar, the right to live on the earth until death. Jadi setiap manusia itu memiliki hak untuk hidup di bumi sebagai makhluk bumi, untuk mengelola bumi dan juga untuk menjadi makhluk di bumi dari hidup sampai mati. Earth until death. Sani, yang kedua Al-istimta, the right to explore result. Nah, yang ketiga Al-karamah. Apa sih itu Al-karamah? Al-karamah, the last term refers to individual dignity yet with social implication, sign individual dignity, nation result in the right of equality. Tahu kan ya ketika tadi al-istiqrar, al-istimta dan juga al-karamah. This term also necessary to right of freedom where nobody is the entity of humanity others. Jadi sebenarnya manusia itu sudah tertata guys di dalam Islam. Islam sendiri itu al-Islam huwa manhajul haya al-mutakamil alladhi yahtam bil hayatil ijtimaiyah wa siyasiyah wa ghairiha. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan adanya dasar-dasar yang terkadang kita juga bertentangan gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa di dalam Al-Quran sendiri, di dalam Islam sendiri juga sudah diatur banyak yang namanya banyak segi kehidupan mengenai adanya politik, terus sosial, itu juga udah diatur guys. Jadi kita nggak perlu ragu lagi dengan adanya hak-hak atau adanya apa yang aku gini nggak boleh ya, itu berarti emang nggak boleh buat kamu, itu berarti emang buruk buat kamu. Jadi asasi manusia itu perlu dijunjung tinggi dan jangan sampai kamu itu merusak hak orang lain, karena hukum kamu tetap berlaku guys. Selanjutnya HAM dalam Al-Quran sesuai yang disebutkan tadi kan ada tiga bahasan mengenai hak asasi manusia. Tetapi
perlu kita tahu bahwa sebenarnya ada bahasa lagi yang lebih luas guys tentang hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia itu nggak cuma 3 tadi, nggak cuma al-karamah, al-istimta itu tadi nggak, tetapi ada lagi dengan hak untuk hidup. Manusia itu memiliki hak untuk hidup. Abdullah sebagai Abdullah dan Khalifatullah, sebagai makhluk Allah dan sebagai Khalifatullah, sebagai makhluk di mana manusia itu mengelola bumi, karena manusia sebagai makhluk yang berakal diciptakan berdampingan dengan udara, dengan batu, tanah, tanaman, hewan. Nah, itu manusia bertugas untuk mengelola bumi. Selanjutnya adalah hak untuk menggunakan air dan udara. Kata air itu disebutkan 59 kali di dalam Al-Quran, dan sedangkan kata udara atau arih disebutkan 28 kali. Air 59 kali. Kata air, hak menggunakan air dan udara. Air atau al-ma'u di dalam Al-Quran itu disebutkan 59 kali guys. Sedangkan kata udara atau rih itu disebutkan 29 kali di dalam Al-Quran. Jadi pada dasarnya Al-Quran itu memuat semua yang ada di dalam hidup manusia itu, termasuk juga ini nih hak asasi manusia, di mana Indonesia sebagai negara kesatuan itu harus menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia. Selanjutnya adalah hak untuk memilih. Ini berkaitan dengan politik ya, memilih pemimpin, di mana pemimpin yang baik itu bisa membawa masyarakatnya juga ke dalam kehidupan yang baik pula. Selanjutnya adalah hak pluralitas, dan yang terakhir adalah hak untuk memperoleh kemerdekaan, di mana sekarang kan udah gak ada zaman perbudakan ya. Dulu masih ada nih perbudakan, perempuan nggak boleh sekolah kayak gitu. Terus kalau masyarakat yang kayak gini nggak boleh kayak gini, raja tetap raja, budak tetap budak, nggak boleh tuh. Karena setiap manusia itu pada dasarnya memiliki hak untuk merdeka, hak untuk bahagia itu juga ada. Jadi jangan sampai kamu merusak kebahagiaan orang lain ya. Enggak lah ya. Nah, lalu dengan kehidupan kita saat ini, di mana kita itu harus ikut pada pemerintah, tetapi kita harus berhidup sosial, bersosialisasi dengan sesama manusia, dengan menjalankan hak-hak yang telah tertata di dalam Al-Quran, juga telah tertata di dalam pemerintah juga ada, dalam undang-undang juga disebutkan bahwa setiap manusia itu harus menghormati haknya dengan sesama. Manyata hukuku kama kanat al-hukuk asalah satu fima qadamna al-hukukul hayah wa hukukul istiqrar wa haqqul istimta' fa yumkinu an taqulu anna lil insan hukukul asasiyah wa hukukul siyasiyah wa hadhihi hukukul yastakdifu wa naha ihrara mustabina bainahuma hisabu ma syari'atullahi ta'ala aw nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah mengatur semua tatanan kehidupan makhluknya sebagaimana disyariatkan, sebagaimana syariat Nabi terdahulu juga telah banyak menyebutkan bagaimana kita itu sebagai manusia harus bisa menjunjung tinggi yang namanya persamaan derajat sebagai makhluk Allah dengan menjalankan hak-hak dan juga menjaga kepada sesamanya, dimana sebagai Khalifatullah, sebagai Abdullah, sebagai pemegang hak asasi manusia kita harus bisa menempatkan diri sebaik-baiknya. Itu teman-teman. Jadi sudah paham ya mengenai hak asasi manusia. Jadi kalau ada orang yang bilang itu hakku buat gini, ya udah itu emang hak dia buat melakukan itu. Tetapi pada dasarnya kita harus tetap bisa bagaimana cara kita menghormati hak orang lain. Jangan sampai dengan kita menuntut hak kita merusak hak yang seharusnya dimiliki oleh orang lain. Jadi kehidupan itu tetap akan berjalan sebagaimana kita sebagai makhluk Allah dan sebagai Khalifatullah di bumi. Dan firman Allah tadi sudah sangat jelas. Saya kira cukup di sini pembahasan kita mengenai hak asasi manusia di dalam Al-Quran. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.